Siap, Pak Bos. Baik. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian. Meeting being record by the Ya. Jadi terima kasih tentunya atas kehadirannya. Tadi mah kalau bertiga ngopi aja pinggir kali. Paling pojok. Jadi terima kasih tentunya atas kehadirannya rekan-rekan para penggiat ini semuanya. Jadi saya selaku dari KTS bidang tatanan pariwisata sehat tentunya sangat tertarik sekali dengan kegiatan yang ada di wilayah Kelurahan Berhias, Jalan Berhias ya. Saya pernah mendengar dari pelaku, saya pernah mendengar dari pemangku wilayah, luar biasa. Maka saat ini saya ingin seperti ini. Dengar ya suara saya ya. Ke bawah mati, sinyal ke bawah. Iya, masih dengar suara saya ya Bapak-bapak ya. Tapi kecil, Pak. Dengan Pare. Nah, oke, kalau gitu. Nah, ini saya yang ingin saya tanyakan bahwa Siap. ini bentar saya Pak Lurah ini. Suaranya gede, Pak Hari, kurang gede? Ya, ini bisa dengar? Ada gambar bisa dilihat? Wah, sinyalnya Pak Lurah. Bener Pak Lurah. Bener. Kurang kuat. Gambar-gambar bisa dilihat gambar? Nah, bagus. Bagus. Gambar bisa dilihat. Dengar. Saya tampilan gambar ini bisa dilihat nggak? Halo, 1, 2. Lihat. Lihat ya. Pak Lurah bisa lihat tampilan gambar saya Pak Zo yang saya sampaikan? Siap. Ya. Siap. Oke, Lihat Pak gambar ya, saya tuh. Ya, oke. Siap. Terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Jadi saya ingin meminta penjelasan mengenai wisata kuliner di Pasar Baru, Jalan Berhias, Kota Tangerang dengan view Sungai Cisadane. Jadi saya ingin penjelasan dari narasumbernya, pelakunya, dan saya juga ingin penjelasan dari pemangku wilayahnya. Kebetulan berada di Kelurahan Pasar Baru ini dengan Pak Lurahnya. Itu kemudian latar belakang yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Dan saya langsung kepada Pak Supardi ya. Kebetulan Bapak Ketua RT, kalau salah tolong saya dikoreksi. Pak Supardi, jadi saya ingin mendengar cerita bagaimana awalnya bisa sampai seperti ini. Saya tahu persis dulu ini tidak ada. Monggo Pak Supardi. Siap izin Pak Lurah. Siap, monggo. Sampaikan sedikit informasi ke tim EKTS khususnya kota yang punya hajat untuk pertemuan hari ini. Awalnya UMKM slot pinggir kali ini kan sebenarnya lanjutan dari sistem pemerintah kota yang sudah berjalan Pak Hari. Satu, karena itu termasuk kategori terusan dari kampung tematik. Ya. Nah, kampung tematik ini kan kampung edukasi yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah terlegalitas. Terus hasilnya kampung tematik ya ini Pak, properti yang sudah berjalan, investasi pendapatan warga yang pasti sudah jelas. Iya. Kan kalau dibilang kampung tematik itu adalah kampung yang mencerminkan edukasi. Kalau yang teman-teman lain kan ada KWT, ada cengkeh, ada kunyit, ada jahe, ada anggur gitu ya. Ya betul. Kampung tematik Kampung Talas mengambil posisi untuk kuliner. Oh iya. Ya, karena posisi kuliner inilah menurut kami diskusi dengan penggawa Pak RW termasuk Pak Lurah Pak Kiarto ini, ya, jadi kita bersepakat untuk membranding beda dengan kampung yang lain. Kalau kampung lain edukasinya cuma dengan taman, dengan kalau dibilang ya jahe, cabai, kol, kangkung gitu Pak ya. Ya. Untuk Pasar Baru di Kampung Talas kita
kita khusus konsen di kuliner. Nah, Kuliner. itu Pak Ari. Rumit benar. Oh, ya. Jadi ini merupakan pengembangan daripada kampung tematik, Tematik. kampung Betul. Talas gitu ya. Betul. Kampung Talas itu apa itu? Talas buah atau talas apa itu? Nah, Gimana? talas ini kan indikasi kalau di Bogor itu kan talas, impul lah bahasa Jawanya Pak Sugiarto. Ya, betul. Ya. Talas ini adalah kepanjangan dari taat lalu lintas, yang edukasinya adalah konsen di jajaran Polri. Polri. Otomatis kan kita ada asrama nih Pak Hari. Ya. Asrama ini kita sulap dari edukasi lalu lintas. Jadi talas itu bukan dari singkong dan ubi impul ya Pak, tapi edukasi buat warga. Taat lalu lintas. Jadi kalau hari teman-teman bisa main kampung Talas itu yang didapat bukan kimpulnya Pak, tapi rambu-rambu, marka jalannya, lampu merahnya. Itulah edukasi di kampung Talas. Edukasi di kampung Talas tidak Gitu, hanya Pak. tanda-tanda lalu lintas, tapi juga. Nah, berarti kalau begitu juga termasuk lingkungannya, Pak? Lingkungan dari kampung Talas itu. Ya, begitu. Halo? Berarti termasuk lingkungannya, Pak RT? Iya, Pak. Ada, pasti di situ semua ada, Pak, edukasinya ada. Ada edukasinya semua ya. Luar biasa. Iya. Pasti semua udah teredukasi. Iya, betul, Pak. Baik, Pak RT. Terima kasih. Pak RT, kalau saya lihat ya, gambar lingkungannya. ini, karena kan di kita itu di bawah Pak Lurah. Gimana, Pak Ari? Di bawah Pak Lurah bagaimana? Halo? Siap, dengar, Pak. Ya, di bawah Pak Lurah seperti apa maksudnya? Yang kampung Talas ini, Pak. Ya, yang... kampung Talas ini. Halo. Ya? Diulangi, Pak. Mohon, Pak. Pak Ari, ulangi. Ya, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan bahwa ini kaitannya pengembangan dari kampung Talas. Talas itu dalam arti singkatan taat lalu lintas. Nah, lingkungannya juga lalu lintas. Lingkungannya apa mendukung? Artinya hijau, artinya tanaman, dan lain-lainnya sebagai kampung tematik. Apa mendukung, Pak RT? Silakan. Ya, secara global, awalnya terbentuk kampung Talas kita lewat proses, Pak Hari. Satu. Dari PHBS awal, dari FKTS, ring pertama, ring 2, ring 3, sampai mendapatkan legalitas kan selalu dikawal dengan tim FKTS kota. Khususnya sistemnya itu tetap kita dari awalnya FKTS yang membentuk kampung itu. Dari kampung kumuh, kampung tidak layak kita pakai. Nah, baru akhir pertengahan terbentuknya kampung itu kan baru masuk di posisi kampung edukasi. Lari mau kemana nih kampung? Ya. Nah, secara penghijauan sudah, secara PHBS pola hidup sehat sejahtera sudah didapat. Baru kita tertibkan namanya kampung lalu lintas ini adalah terakhir branding untuk menciptakan. Ini saya mau pakai kampung nggak masih? Kampung lalu lintas karena apa? Kita adalah 2 RW 2 RT itu di Asrama Polri Pasar Baru. Ya. Saya di RT yang paling belakang ini sipil, jadi saya cuma diayomi 2 RT asrama, 1 RT sipil. Tapi secara garis besarnya, secara penghijauan, go green-nya, alhamdulillah kita sudah dapat. Makanya legalitas Pak Wali itu kita dapatkan dengan alhamdulillah diberikan oleh beliau secara legalitas kampung tematik. Luar biasa kalau begitu Pak RT. Oh iya Pak RT, saya mau minta informasi ini karena kalau menuju wisata, artinya destinasi wisata, tentunya ada salah satunya tentunya ada beberapa indikator ya, beberapa indikator itu salah satunya ini saya lihat juga sudah ada si benteng ya lewat di sana ya. Betul. Ya, si benteng. Dan ini Pak RT, gambar di sini ini gambar stand-stand atau stall-stall ini apa ya ada yang mengkoordinir ini Pak RT? Secara teamwork
Ya. secara aturan ini adalah di bawah Pak Lurah. Ya. Yang koordinatornya. Ya. Kita itu sebagai support dari punggawa-punggawa kelurahan, kecamatan, dan kota. Tetap secara slogan ini adalah kita di bawah persetujuan mereka, Pak. Tetap sekalipun persetujuan beliau tetap kita adopsi. Pak Lurah mengatakan A, kita dorong. Mengatakan B, kita dorong. Tapi yang ketiga ini perlu komunikasi secara intensif. Sesuaikan dengan estetika kota, estetika pariwisata, estetika layak didatangkan untuk kita menuju kota pariwisata. Itu Pak Hari. Oh, tetap Pak Lurah beliau yang support dari kita. Ya, harus ya sebagai pemangku wilayah karena dia secara keluar mereka yang bertanggung jawab. Pak RT, saya mau minta ya. Saya setuju ini melihat ini dan ini bergeraknya di kuliner malam hari, Pak RT. Pak RT. Betul. Kenapa malam hari, Pak? Ya. Nah, awal udah kita brand juga. Saat di siang hari kan aktivitas sebenarnya berkurang, Pak. Ya. Satu, Kota Tangerang ini kan sebagian industri. Ya. Mayoritas pekerja. Jadi kita ambil slot itu di posisi sore sampai 9 sampai jam 10-11. Oh. Karena emang kenapa kita ambil sore? Sebenarnya pagi juga ada. Ya. Pagi tapi cuma ada di 2-3%. Maka yang diharapkan dari tim ini, UMKM ini, kita ambil slot sore karena edukasi warga, teman-teman pekerja, teman-teman guru, mungkin perlu bernyantai ya. Kita siapkan di pinggir kali ini selain view kalinya, view kombinasinya sebelah, alhamdulillah. Luar biasa ini. Pak RT, ini kita tukar informasi, tukar pendapat, nanti kalau Pak RT bisa sampaikan juga. Saya sangat mengapresiasi karena saya tahu dulu itu nol, jadi situ itu dengan berkembangnya Kampung Talas menjadi baru. Nah, tentu di sini Pak RT saya sampaikan bahwa untuk menuju untuk menuju kawasan pariwisata sehat, kuliner pariwisata sehat, ada hal-hal yang perlu dipenuhi ya, indikator dalam itu. Saya lihat adanya informasi wisata dan kesehatan. Nah, tentunya kalau bicara wisata dan kesehatan, ya tentunya informasi wisata saya tahu kan Bapak juga mainkan juga di medsos ya. Di media sosial. Betul, Pak. Luar biasa, bagus. Jadi, lalu yang kedua Pak RT, jadi kesehatan. Nah ini nanti kalau mudah-mudahan dalam keadaan lancar ya, ini tidak ada Omikron yang mengganas lagi seperti bulan Juni-Juli yang lalu. Tentunya ini menjadi ikon untuk kalau ini menjadi Festival Cisadane. Biasanya kan di bulan 6, di bulan Juni. Ya, Februari Hut Kota, dan Festival Cisadane nanti biasanya di bulan 6. Betul. Juni ya. Nah Pak RT, saya berharap kalau Pak RT sepakat menuju pariwisata, ada beberapa indikator yang harus terpenuhi ya. Saya minta tidak 100%. Kami minta tidak 100%, paling tidak 60 sampai 70% bisa terpenuhi. Satu, adanya informasi wisata. Pak RT sudah pakai media sosial. Untuk kesehatan, adanya kesehatan, itu Bapak, saya berharap nanti ke depan itu bisa memakai celemek, Pak, bagi pramu sajinya. Pramu sajinya bisa pakai celemek. Ya, bisa celemek itu bisa ditulisi pihak ketiga atau monggo silakan. Lalu yang kedua, indikator yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Karena di situ ada sebelahnya Bapak itu Sungai Cisadane. Tentunya tidak diharapkan itu bisa mencemari sungai lingkungan Cisadane. Karena Cisadane termasuk bagian daripada air minum kita ini. Lalu ini yang tidak kalah pentingnya Pak RT, ke depan saya berharap sekali ada peningkatan jumlah wisatawan. Artinya minta tolong bisa didata. Saya tidak minta konkret jumlahnya pasti,
lagi konkret, kurang lebih perkiraan yang mendekati konkret. Jadi Siap. jumlah wisata, artinya jumlah yang jualan ke sana, pengunjung. Saya pernah bareng ke sana, itu ada seorang Chinese ya. Chinese, mereka sering sekali ke sana. Saya perhatikan aja, orang ini apa nggak ada makanan lain kok sering. Ternyata begitu saya tanya, dia seneng di situ. Bolak-balik saya merhatikan, ternyata Betul. seneng gitu ya. Orang Chinese pada waktu itu. Ya. Lalu jumlah wisatawan, jumlah tamu, Pak, seluruh stand stall yang ada di sana. Lalu terselenggaranya kesehatan bagi penjamah makanan yang memenuhi syarat. Tadi saya katakan bahwa hendaknya pakai celemek, karena ini bagus banget Betul. ini. Tentunya adanya transportasi sudah terpenuhi, bahwa ada salah satunya benteng. Benteng. Tidak keracunan makanan tentunya harus menjadi jaminan Pak RT dan Pak Lurah supaya tidak terjadi keracunan makanan. Siap. Terus tersedianya sarana air bersih. Saya pada waktu on the spot ke sana tidak melihat itu sarana air bersih. Nah, ini bagaimana ini sarana air bersih ini? Artinya penyelesaiannya, follow up-nya seperti apa? Itu yang nanti dijawab. Lalu saya minta juga peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya ini, dulu belum ada, sekarang menjadi ada tentunya peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat yang pengguna stall ini, artinya UMKM. Itu Pak RT yang ingin saya sampaikan. Nah, nanti Pak Lurah di satu saat, satu kesempatan ini saya minta resumenya seperti apa sebagai penanggung jawab wilayah ya. Monggo Pak RT, bagaimana ini mengenai informasi wisata tentunya sudah melalui media sosial, ya. Terus tidak mencemari lingkungan, bagaimana itu pandangan? Kita nyikapinya satu, Pak. Ya. Tetap kita junjung estetika pariwisata. Pariwisata itu kan kuncinya satu, Pak, kebersihan. Ya. Kedua adalah kalau dibilang berseragam. Seragam itu adalah tolak ukur estetika kerapihan. Ya. Nah, kan kita tidak berharap teman-teman penggiat UMKM ini menggunakan celana pendek. Itu udah parameter sederhana. Nah, celemek itu kan sebagian dari identitas menu, Pak. Karena kan ada sebagian menu yang tidak perlu menggunakan, ada yang menggunakan celemek. Tapi secara nanti ke depannya itu tetap kita branding menggunakan identitas Talas dan pariwisata kota. Ini ke depannya. Ada. Tetap itu sebagai legalitas, tetap konsisten dengan seragam itu perlu karena itu identitas kota. Apalagi Pak Wali kan akhlakul karimahnya lebih kuat daripada yang di luar sisi secara etnis gitu loh, Pak. Kedua, secara air bersih tetap kita menggunakan air bersih. Secara penggunaan cuci tangan sudah kita siapkan. Cuma belum maksimal karena kan satu. Ada sebagian menu ini yang menunya adalah menu bukan basah, Pak. Kita menu rata-rata menu kering di sini. Menu kering. Jadi tidak menggunakan sampai warteg, itu beda. Kita sistem desain adalah multi cafe, Pak. Multi cafe itu mendekati cafe juga, mendekati sederhana juga. Tapi kita ambil brand adalah UMKM yang lokal, terjangkau dengan rupiah, harga murah. Soto 5.000, bakmi 17.000, tempe mendoan cuma satunya 2.500, 10.000. Terjangkau. Ya, terjangkau. Karena kita bukan ngejar posisi harga mahal tapi kualitas rendah. Harga mahal, kualitas tinggi itu yang prioritas di penggiat UMKM. Gitu, Pak. Terus kembali lagi ke bagaimana sih kelanjutannya nanti ini UMKM? Untuk industri pariwisata, kita support. Branding tetap kita tidak menggunakan banner, tetap kita menggunakan neon box. Huruf timbul itu wajib. Nah, satu. Penerangan juga kita tidak menggunakan penerangan yang glamor, Pak. Artinya kenapa kita ambil multi cafe? Kalau cafe identitas dengan lampu yang kedap-kedip. Kita menggunakan lampu sederhana karena apa? Kita survei dengan pengunjung itu
mereka cuma saya kangen dengan lingkungan yang sejuk, kangen dengan lingkungan yang damai, kangen dengan lingkungan mata saya itu melihat kali, melihat ujung Robinson, melihat jembatan. Ya, untungnya lagi kita di sebelah itu ada namanya Hotel Fakon. Itu Nah, itu dari brand. Makanya itu meja juga tidak kita cat, karena meja itu adalah identitas dengan mereka jenuh di rumah, di hotel bermewah. Mereka datang dengan keaslian meja kayu, tidak dipoles. Tidak dipoles. Itu mereka sebagai market survei saya ambil hikmahnya. Jadi kembali ke alam gitu ya? Kembali ke alam. Karena dari Dinas Pariwisata juga pernah berpesan ke kita, jangan merubah sistem alam yang sudah ada. Pakai, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mata itu masih hijau, ada rumput, masih ada pepohonan. Itu memang didesain, Pak. Desain begitu. Kita menggunakan desain multi alam. Jadi bukan kafe penuh ya, Pak, multi kafe. Jadi standar makanan kita di atas, standar lingkungan adalah standar alam. Jadi itu tidak akan didapatkan nanti lantai dicat, meja dicat, tidak, Pak. Itu secara alami aja. Karena kita udah market pariwisata, teman-teman hadir itu pengennya adalah saya perlu kedamaian kesejukan. Gitu, Pak Hari. Terima kasih Pak RT. Tapi dari sisi pendapatan bagaimana Pak RT? Dari sisi pendapatan yang dirasakan ya, kan itu menurut informasi saya tanya kepada yang pegang stall ya, yang di stall itu, mereka rupanya warga setempat ya. Alhamdulillah dengan pandemi COVID ini, saya sebagai ketua RT, sebagai Pak RW Bari ada, sebagai Pak Lurah ini sebagai artinya adalah mentor saya. Pandemi ini bagi RW 4 Kampung Talas itu malah sangat bermanfaat. Satu, kita diuntungkan dengan diuntungkan ya. Pak Lurah saya gimana? Kayak Pak Lurah ya, diuntungkan dengan COVID. Diuntungkan. COVID membawa berkah. Jangan kelamaan. Akhirnya kan kita pekerja keras gimana ya habis COVID itu mencari rezeki berkah, kita bukalah stall itu, Pak. Jadi ya Pak, sehabis COVID mereka malah berbahagia. Pendapatan naik hari ini. Mereka kan ada ibadahnya lah. Yuk kita bekerja keras, yuk kita bekerja cerdas, yuk pakai ikhlas. Ikhlasnya ini terakhir nanti. Ikhlas gitu. Terakhir ya. Ikhlasnya ada terakhir kenapa? Ada sebagian rezeki untuk bersedekah, Pak. Hari Pak Lurah. Jumat berkah. Ada Jumat berkah itu dari Jumat situ, berkah. Pak. Bagaimana teknisnya Jumat berkah itu? Teknisnya Jumat berkah itu sebenarnya sepele, Pak. Kita Jumatan berbagi sedekah, keluarkan makan sedikit. Tapi kalau makan itu kan otomatis kan kata orang kan, wah saya untuk menghadirkan 300 porsi, 500 porsi itu berapa juta itu didapat. Tapi alhamdulillah Pak, dengan tim, dengan UMKM, dengan Buyat Masjid Baitul Rahim, RW, RT, RT terkumpul tanpa terbebani. Setiap hari Minggu, setiap hari Jumat sekali itu kita koordinasi. 400 sampai 500 nasi kotak, Pak. 400 sampai 500 nasi kotak pada saat Jumatan di Masjid Pasar Baru itu. Masjid Pasar Baru. Nah, ini Pak Lurah juga alhamdulillah tidak pernah luput dari bersedekahnya beliau. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Pak RT, dalam wisata kuliner sementara sampai saat ini masih dalam keadaan pandemik belum berakhir ya. Lalu apakah ada penekanan, minimal peringatan, minimal memberitahu pengunjung tetap harus bermasker atau kecuali saat makan? Itu apakah ada rambunya yang jelas. Sini nggak usah pakai masker di saat makan, Pak Hari. Tapi di saat makan masker pakai lagi, Pak Hari. Oh begitu. Iya. Pakai masker nggak jajan-jajan, Pak Hari. Nggak jajan-jajan ya. Luar biasa. Ya. Saya setuju lihat ya. Nah ini apa ini? Yang di bawah ini apa? Ini kalau Ibu Bapak lihat ini apa? Ibu ini. Ibu RT atau rupanya Ibu RT juga pelaku penggiat juga ini. Ya, Ibu RT. Ibu RT ini kan Humas Kampung Talas, Pak. Harian dia adalah Duta Komunikasi Informasi yang ada di Kampung Talas. Berarti kaki kanan kiri bergerak semua ini ya. Link informasi beliau.
Oh, iya, Kalau iya. Pak Lurah, saya itu kan sebagai support pendorong aja, Pak. Ya. Pelaku UKM udah berjalan sendiri, kan nggak mungkin Pak Lurah goreng ayam, saya goreng ayam, Pak. Itu Betul. kita pemimpin cuma dorongin aja, jalan, Ya. jalan. Jadi kalau ini pengembangan dari Kampung Talas menjadi UKM, UMKM gitu ya. Dan Kampung Talas kan di situ ada tokohnya itu Pak AKP Peri itu Ya, dari kepolisian ya. Betul apa begitu? betul. Oh, luar biasa itu. Oke, sip banget ini ya. Jadi wah bagus ini. Saya kepengen nanti saya ceritakan. Saya udah ceritakan ke teman-teman. Makasih Pak RT. Saya mau bergeser ke Pak Lurah. Pak Monggo. Lurah Sugiarto. Ya, Pak Lurah Sugiarto Siap, siap. sebagai kepala wilayah. Sebagai kepala wilayah. Anda bertanggung jawab tentunya terhadap wilayah Pasar Baru. Bagaimana dengan adanya ada kegiatan wisata kuliner di wilayah Bapak? Dan tadi sudah saya sebutkan ada beberapa indikator-indikator yang nggak bisa ditawar, artinya harus dilaksanakan. Silakan Pak Lurah Sugiarto. Terima kasih Pak Ari. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat sore, di mana seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak RT, ya kita itu berawal memang Ya. Jangan di-mute Pak Lurah. Speakernya di-mute, Pak. Pak Lurah ya, sorry. Ya. Oke, ya di mana kita juga kemarin setelah Pak RT 2 tahun di lockdown ya kah, Ya. kita lihat sepertinya kita juga tidak berharap bantuan banyak dari pemerintah karena juga kita lihat pandemik itu waktu itu benar-benar ya hampir semua kampung, hampir semua RT ada penghuni yang terpapar, Pak. Yang kena lah istilahnya. Ya. Jadi setelah sembuh kita duduk bareng dengan Pak RT, Pak RW di mana beliau jujur memang izin ke saya. Ya. Pak Lurah, sepertinya UMKM kita harus bergerak dan berjalan nih. Pak Lurah siap mensupport kalau buat kebenaran, oke, ayo saya bilang, buat kemajuan kita kok. Ya. Pada akhirnya kita bersama-sama di situ juga kita ada penggiat Pak Riki namanya. Beliau juga, alhamdulillah nanti destinasi kita nambah Pak. Sudah ada dermaganya Pak, selagi dibuat Pak. Wih, ya, dermaganya. Atas persetujuan Pak Wali, SK-nya sudah turun. Nah di situ kan maaf nih, ada yang beberapa longsor ternyata dirapikan buat dermaga boleh. Nah, cuma memang bergeser Pak jaraknya, cuma sebelahan dengan Pak RT Pardi. Dia masuk ke RW 1 paling ujung, Pak Pardi juga paling ujung. Tapi kita rembukan awal memang jujur di meja makan Pak Pardi tuh di UMKM itu. Jadi saya lihat ibu-ibunya sumringah setelah COVID mulai reda. Karena apa Pak? Jujur, Jalan Berhias itu rencananya doain aja Pak Heri. Kita akan buat seperti Malioboro kedua. Nanti akan kita undang tukang angklungnya. Dan angklung itu makanya nanti musiknya Pak RT rada dikecilin nanti. Luar biasa. Ya, alhamdulillah kemarin kan Pak Hari udah nanya sendiri penghasilannya per hari berapa ya bisa lah buat kebutuhan keluarga mereka, nggak harus menunggu ataupun istilahnya nunggu gajian dari suami kan gitu. Ibu-ibunya udah pada sumringah dan dengan ada UMKM itu alhamdulillah bisa menopang ekonomi dalam keluarga masing-masing Pak. Dimana jujur kalau mau nurutin Pak RT itu Pak masih banyak yang nunggu mau dagang di situ, tapi saya bikin aturan tidak semuanya harus dagang di situ. Karena nanti akan mengganggu K3 kita tentunya. Ketertiban keindahan ya kan kebersihan lingkungan. Anda akan bertanggung jawab terhadap K3. Ya, siap. Jujur Pak Heri, memang yang namanya Jalan Berhias itu di situ penyanggah daerah-daerah kabupaten. Maksudnya? Isinya itu kalau sore warga Cadas, warga Sempatan,
bayur. Alhamdulillah mereka pada ngopi, makan sepanjang jalan itu. Wow. Jadi saya sekali terima kasih atas dukungannya dari KTS Kota nih Pak Heri. Ya. Doain aja sekarang supaya COVID-nya cepat berakhir dan kita tetap memajukan UMKM di Pasar Baru. Amin, 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 amin. Berarti Pak Lurah, berarti kalau indikator peningkatan pendapatan masyarakat ini ya hampir terpenuhi kalau begitu ya. Masyarakat UMKM, masyarakat pengguna yang ada di situ ya. Insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Bahkan ya. larinya udah bisa ada untung ataupun menabung buat pribadi si UMKM para warga kita itu. Oh, luar biasa memang yang diharapkan. Oh ya Pak Lurah, saya Bapak sebagai penanggung jawab wilayah tentunya secara global. Bahwa di situ ada ini yang kalau di bacaan saya, pengamatan saya itu kue subuh. Ya, kue subuh ini ada stall kue subuh yang tentu akan ada, kalau yang melihat sekarang itu tentu itu di luar daripada program yang dulu kita siapkan ya. Nah, kita ingin ke depan ada satu perbaikan. Ada satu perbaikan, mungkin kalau kembali seperti konsep dulu agak susah ya. Agak susah padahal kan mendatangkan moderatornya dan penyuluhnya gitu. Kalau ini, kalau yang di Pak RT ini kita tidak mendatangkan penyuluh itu di situ. Tapi yang di kue subuh yang awal. Nah, bagaimana? Apa pendapat, pandangan, lalu program Pak Lurah sebagai kepala wilayah di situ untuk memaksimalkan stol kue subuh itu. Bagaimana Pak Lurah? Silakan. Terima kasih Pak Heri. Untuk kue subuh, jujur Pak, kita sebelum pandemik juga sudah berjalan setahun ada. Ya. Memang pangsa pasar kita jujur Pak Heri, kita kalah dengan pasar lama dan Sewan. Di Sewan dan pasar lama ya. Itu pasar kuenya sudah sudah lebih terkenal dan memang sudah duluan dari kita. Ya, ya. Nah makanya saya sudah undang mereka duduk bareng, mereka ibu-ibu. Saya bilangnya Starbucks keliling Pak, karena hampir sekarang kopi semua yang dijual. Betul. Ya. Betul sekali. Karena jalan berhias itu kalau siang Pak Heri isinya sales, para pedagang kecil ataupun istilahnya istirahatlah pada istirahat ya. Untuk minum kopi. Bahkan teman-teman press, wartawan di sana juga tempat tongkrongannya juga ada. Ya. Ya, saya juga sedang merubah mindset dan saya sudah minta izin dengan Bu Dirut Pasar. Ya. Bu, seperti apa yang kita rubah? Silakan monggo. Yang penting tetap digunakan dan dibuat seramai mungkin untuk stall yang udah ada, Pak. Oh, ya. Saya kira sependapat itu dengan kami itu. Kita nanti bareng-bareng, Pak. Kita adakan satu edukasi, kita ajak ngobrol bersama wilayah RT terkait, gimana merubah itu. Karena apalagi kalau berhias nanti menjadi Malioboro kedua, ketiga ya. Itu tentunya nilai tambah itu. Luar biasa ini penggiat sosial masyarakat yang tanpa pamrih. Ya, Pak RT, kalau Pak Lurah gitu jelas ASN ya. Besok dipindah Pak Lurah bisa oleh bosnya. Ya. Tapi sudah memberikan karya itu yang mahal itu ya. Ya sukses untuk semuanya ini. Harapan Pak RT, bagaimana kuliner UMKM ini ke depan yang konkret dalam waktu pendek ada di tahun 2022, apa kira-kira yang akan disiapkan dan disiapkan. Silakan Pak RT. Harapan kita sih sederhana Pak. Selama warga masih tenang, ada sejuk, ada kenyamanan, insya Allah nyari keberkahan cepat. Ya. Gitu Pak. Ya, kuncinya sebenarnya satu Pak.
koordinasi antara atas, bawah, dan penggiat UMKM. Apapun bentuk mereka harus dimonitor, Pak. Harus dipantau kegiatannya. Karena gini, ini langsung berhubungan dengan destinasi kali. Destinasi kali itu mengapa saya memberikan acuan pada UMKM di bawah ini, tidak boleh menggunakan plastik, tidak menggunakan bahan. Gelas harus permanen, piring harus permanen. Karena risikonya sangat tinggi, Pak. Seandainya mereka kertas, plastik, plastik kebuang. Tapi kalau menggunakan sendok, piring, gelas yang permanen, itu mengurangi beban. Otomatis tidak akan kebuang. Isinya dimakan, tempatnya masih tetap kita ambil. Itu udah poin. Hampir 99% tidak ada peristiwa terbuang. Karena Pak, limbahnya otomatis tidak menimbulkan limbah. Kecil, Pak. Sampai itu limbah. Kita menyiasatinya adalah satu, menggunakan piring yang permanen, gelas permanen tidak permanen. Nah, terus parameter kenapa sampai kapan nih? Bagaimana tujuannya UMKM ini kan, Pak? Hari pertanyaannya. Ya, betul. Kita support pemerintah kota, termasuk Pak Lurah sebagai ikon pemerintah yang paling bawah. Pak Wali, kita lah support di lapangan. Tetap kita harus semangat memperjuangkan pendapatan penghasilan warga, Pak. Insya Allah kalau secara disiplin, pinggir kali kita desain, kita branding rapi, indah, estetikanya masuk. Kota Tangerang itu tidak usah berat-berat, Pak. Tinggal nyulap sedikit, udah otomatis terkenal. Gitu. Parameternya adalah, Pak, estetika rapi, bersih, indah. Dah, itu aja, Pak. Kalau saya target sih, nggak terlalu mulu-mulu. Keindahannya udah cukup, kerapian cukup, tidak usah glamor, tidak perlu. Karena rata-rata pariwisata itu adalah kesejukan dan kedamaian, ketentraman apabila di saat kita makan, di saat kita duduk, itu yang dicari mereka, Pak. Bukan karena makanannya mewah, kedamaiannya, Pak. Iya. Jadi wisatawan maupun yang datang ke sana merasa nyaman gitu ya. Nyaman, Pak. Nyaman ya. Oke. Terima kasih Pak RT dan Pak Lurah. Ini saya pindah ke Pak Lurah. Pak Lurah, sebagai Anda sebagai penanggung jawab wilayah, kepala wilayah, tentunya dari sisi K3 bagaimana? Dari sisi K3-nya. Gimana? Dari sisi, diulang, Pak, maaf. Ya, dari sisi K3, kebersihan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Lurah? Oke, dari sisi kebersihan memang sudah kita tugaskan, Pak, ada pegawai honor kebersihan 2 khusus Jalur Berias. Saya sudah mematok dia untuk daerah-daerah rawan para pedagang tetap harus diperhatikan. Satu, kedua, ini saya sudah menghimbau kepada pedagang-pedagang yang di depan trotoar. Memang jujur Pak Hari, ini kan semua warga kita ya Kak. Kalau kita suruh tutup juga dia secara naluri saya kesian jujur. Nah, akhirnya saya berharap mereka mundur di belakang trotoar. Karena itu fungsinya yang dia gunakan sekarang buat parkir. Dan memang khusus. Nah, jadi saya juga berharap mereka setelah dagang tetap di depan dia punya konter tetap harus dipungut sampah dan kotoran-kotoran sisa makan ataupun cuci-cucian di lokasi tersebut, Pak Heri. Luar biasa. Jadi Pak Lurah sebagai penanggung jawab wilayah menjamin ya bahwa mereka tidak membuang sampah ke aliran Sungai Cisadane. Ya, kalau untuk petugas DKP sampah kan ada tuh Pak 2 orang udah kita plot. Mereka pokoknya gorong-gorong dan jalan raya tetap harus diperhatikan. Nah, saya mengingatkan kepada si pelaku bisnis agar sampahnya dikumpulkan, taruh di TPA yang telah disediakan, nanti diangkat oleh petugas yang orang tersebut tadi, Pak. Luar biasa. Ya, bagus. Saya kira saya apresiasi tinggi sekali bahwa Bapak melakukan satu bisnis kuliner, wisata kuliner menuju destinasi wisata. Dan seperti di Jogja, saya studi banding juga sama.
seperti itu. Bahkan saya senang sekali ada seperti itu. Karena di Kota Tangerang saya belum melihat nih ada yang seperti ini. Ada beberapa titik namun tidak dikelola secara bagus ya. Fasilitas dari pemerintah sudah diberikan, tapi belum dikelola secara baik. Dan saya berharap Pak Lurah satu sisi berhasil seperti di kuliner yang Pak RT sampaikan tadi. Saya berharap nanti ada langkah ke depan supaya lengkap merubah atau menikah yang kue subuh Pak Lurah, pelan-pelan tentunya. Jadi ke depan ada kue subuh yang lebih dimaksimalkan lagi. Ya saya berharap Pak Lurah sabar aja. Siap, Pak Heri. Siap ya. Oke Pak Lurah, saya berharap Pak Lurah sehat, Pak RT juga sehat. Salam untuk Pak AKP Bari, Pak AKP Bari ini. Dan jangan lupa nanti suatu saat pasti akan ada lagi verifikasi lapangan seperti yang dulu, namun jangan menunggu verifikasi. Jadi verifikasi hanya apa tujuan. Jadi tidak. Pak Heru, ditunggu. Ya, iya. Siap. Baik Pak Lurah, sakti statement terakhir sudah dengarkan, Pak RT juga sudah demikian, Pak Lurah juga demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa wawancara sore ini. Sebelum saya tutup, adakah yang perlu disampaikan dalam forum ini? Silakan Pak RT. Ya, terima kasih Pak Lurah. Saya cuma berucap terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang sudah setidaknya memberikan kesempatan tepat untuk berkarya dan kreasi, khususnya buat UMKM, penggiat UMKM, semoga bermanfaat. Manfaatnya itu panjang, Pak, rezeki, batin, namanya harus komplit semuanya, Pak. Tetap support dukungan dari Pak Lurah, pimpinan, Pak Wakil, Pak Wali, semua yang terkait dengan FPTS, semua yang terkait dengan ini adalah untuk saya pribadi wakili teman-teman berucap terima kasih atas selama ini support dan bantuannya. Itu Pak Hari. Ya. Salam kembali. Terima kasih ya. Luar biasa. Ya Pak Hari. Pak Lurah, closing statement Pak Lurah, silakan. Siap. Apa ini closing statementnya terhadap pasar baru yang akan datang atau Brias yang akan datang? Siap. Kita selaku penggiat di Pasar Baru tentunya akan memajukan lingkungan Jalan Berias dan akan berusaha sebaik mungkin demi kemasyarakatan dan demi dibuat kemajuan lingkungan di sekitar kita. Luar biasa kalau gitu. Luar biasa. Sukses dan sehat terus. Saya kira kita tidak tidak akan meninggalkan. Saya masih ingat tagline ada semboyan atau apa. Saya minta Pak Lurah pimpin ini. Seperti Tangerang Ayo. Bagaimana Pak Lurah? Silakan Pak Lurah yang mimpin. Saya ngikuti. Siap Pak Heri. Ya. Terima kasih. Ya, kita sebagai pelayan masyarakat tentunya kita tetap harus meningkatkan kualitas pelayanan, ya, kualitas rekomendasi dan fasilitas koordinasi yang baik terhadap lingkungan, terhadap pihak atas, dan tentunya buat kemajuan pembangunan skala dasar di wilayah Kelurahan Pasar Baru. Nah, berarti harus bagaimana Pak Lurah? Tangerang? Bagaimana itu Pak Lurah? Pak Lurah masih bisa? Masih bisa dengar saya Pak Lurah? Tangerang bagaimana Pak semboyannya? Tangerang, ayo. Ya. Karawaci, eksis. Pasar Baru, optimis. Luar biasa. Terima kasih dan tentunya saya akhiri pertemuan kita sore ini dengan harapan Bapak-bapak sehat terus dan kita akan ketemu pada acara-acara mendatang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mari. Terima kasih Pak.